Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, pembelajaran ketiga, bekerja sama mencapai tujuan. Anak-anakku yang berbahagia, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Di sana kita akan belajar KD 3.4. Muatan yang kedua adalah muatan IPA. Kita akan menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru harap kalian mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baiklah anak-anakku, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka buku kalian halaman 66. Bahasa Indonesia. Perhatikan teks pada pertempuran Ambarawa. Pak Guru ceritakan sedikit tentang pertempuran ini. Awalnya, pada tanggal 20 Oktober, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncongi oleh NICA. NICA adalah Netherlands Indies Civil Administration. Kalau dalam bahasa Indonesia, pemerintahan sipil Hindia Belanda. Namun, ketika pasukan NICA dan sekutu sampai di Ambarawa, mereka malah mempersenjatai tawanan. Inilah yang menimbulkan kemarahan masyarakat Ambarawa. Terjadilah pertempuran di kota Magelang antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan Inggris dan NICA. Insiden ini sempat terhenti ketika Presiden Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Selama 4 hari perang, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Dari teks yang Pak Guru bacakan tadi, ada informasi yang perlu kalian catat dalam peta konsep, tetapi menggunakan kalimat efektif. Dengan pertanyaan, apa? Coba, apa yang menyebabkan pertempuran Ambarawa? Nah, Pak Guru contohkan. Pihak sekutu mengingkari perundingan yang telah disepakati. Mengapa pertempuran terjadi? Nah, tawanan tentara Belanda dipersenjatai oleh sekutu dan NICA. Ini yang membuat masyarakat Ambarawa marah. Terus siapa yang memimpin pertempuran Ambarawa dari Indonesia? Ya, Kolonel Sudirman memimpin pasukan pada pertempuran Ambarawa. Di mana terjadinya pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa berlangsung di Ambarawa. Kapan terjadi pertempuran? Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember
1945, bagaimana akhir pertempuran Ambarawa misalkan seperti itu. Akhirnya kemenangan diperoleh pihak Indonesia. Ini adalah contoh kalimat-kalimat efektif yang berisi informasi tentang teks sejarah pertempuran Ambarawa. Bisa dipahami anak-anakku? Nanti kalian akan membuka lagi, memberikan contoh yang lain. Kita memasuki materi ilmu pengetahuan alam. Cara hewan beradaptasi. Nah, Pak Guru punya teks lagi. Ada hewan namanya hyena. Dalam bacaan ini, hyena itu hewan cerdas. Dianggap cerdas apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini. Ya, mungkin pernyataan betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amram dari Universitas of Santa Andrew mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Dr. Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran hewan ini ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hebat bukan hyena? Hewan ini juga dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hebat. Hewan ini, hyena, mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Ungkap Dr. Sarah. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. NASA itu badan antariksa milik Amerika Serikat. Nah, dari bacaan hyena tadi, kalian dapat menjawab pertanyaan dari Pak Guru ya. Bagaimana cara hyena mempertahankan diri dari wilayahnya? Nah, apa jawabannya? Ya, hyena mengusir hewan lain yang masuk wilayahnya dengan cara bergerombol. Apa perbedaan hyena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Nah, hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya dalam mengatasi masalah. Hyena dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mengatasi masalah sebagaimana yang dilakukan manusia. Apa kesimpulan tentang bacaan di atas tadi? Ya, aku simpulkan, hyena adalah hewan cerdas di antara hewan lain yang lebih dulu dianggap cerdas. Hyena menggunakan strategi yang cerdas untuk mempertahankan diri di wilayahnya. Hyena dapat mengatasi masalah seperti halnya manusia mengatasi masalah. Demikianlah bacaan tentang hyena. Hyena adalah salah satu hewan yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang pintar. Masih cara hewan beradaptasi. Pak Guru punya kamuflase. Apa itu kamuflase? Kamuflase itu cara hewan menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun, belalang sembah, ngengat, kupu-kupu. Ini punya warna tubuh yang sesuai dengan warna tempat, warna alam. Ada ngengat hinggap di tembok, tidak kelihatan, hinggap di pohon. Belalang kayu, belalang sembah, hinggap di pohon yang berwarna coklat, itu
namanya kamuflase. Yang kedua ada apa lagi? Mimikri. Bagaimana mimikri? Mimikri adalah penyesuaian diri hewan dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempatnya berada. Jadi yang menyesuaikan kulitnya. Jika dia di pohon warna hijau, daunnya, tubuhnya berubah hijau. Jika dia di ranting kayu warna coklat, kulitnya akan berubah menjadi coklat. Inilah contoh hewannya adalah bunglon. Kemudian ada apa lagi? Autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi itu pemutusan bagian tubuh. Dalam hal ini cicak melakukannya bagian ekor yang diputus. Ekor yang telah diputus akan tumbuh lagi seperti semula. Kalian pernah melihat cicak? Melihat bunglon? Pernah melihat belalang sembah? Nah, ini adalah contoh hewan-hewan kamuflase, mimikri, autotomi. Menggulungkan tubuh. Apakah ada hewan yang menggulungkan tubuh? Iya, pasti ada. Terenggiling. Ini cara menyaksikan ketika ada musuh yang membahayakan terenggiling, dia akan menggulungkan tubuhnya. Ada lipan, ya, juga menggulungkan tubuhnya. Ini adalah hewan-hewan yang beradaptasi dengan cara yang unik untuk bertahan hidup. Nah, dari teks tersebut yang Pak Guru bacakan, coba sekarang identifikasi hewan berikut. Pak Guru punya 3 nama hewan. Cumi-cumi, walang sangit, siput. Coba, bagaimana cumi-cumi beradaptasi ketika ada musuh? Nah, ya, pintar sekali menyemprotkan tinta hitam yang pekat agar secara mengagetkan. Agar ketika dia menyemprotkan tinta, cumi-cumi lari, musuhnya sudah apa? Sudah jauh. Cumi-cumi sudah jauh, musuhnya kaget. Nah, walang sangit mengeluarkan bau tak sedap. Ini yang membuat musuhnya pergi. Baunya tak sedap. Kalau orang Jawa menyebut walang sangit, mambune sangit. Siput, nah, berlindung di dalam cangkang. Ketika ada mangsa atau musuh, dia akan memasukkan tubuhnya di dalam cangkangnya yang keras. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kali ini. Mari kita simpulkan bersama. Yang pertama, kalimat efektif dapat digunakan untuk menuliskan pernyataan yang berhubungan dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada teks berita atau sejarah. Haine salah satu hewan cerdas yang mempertahankan wilayahnya dengan cara yang efektif. Setiap hewan memiliki cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Demikianlah pembelajaran kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.